Bunda, tolong jawab dengan jujur, apakah penyakit GERD itu sesak setiap hari? Dan kenapa sensasi di asam lambung itu udah nggak ada, tapi kok masih sesak aja? Di sini aku bakal jawab lagi. Kemudian vitamin-vitamin apa yang harus kita konsumsi? Ini masuk ke musim hujan, banyak banget ya penyakit yang menyerang, jadi harus hati-hati, jaga kesehatan, selalu sedia vitamin, konsumsi susu juga kalau boleh. Sini aku akan berikan beberapa tips. Yuk simak videonya sampai selesai, dan jangan subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar ya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan sharing lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Terima kasih banyak yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga memotivasi, meningkatkan semangat kalian, membuat kalian bangkit dalam menghadapi sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Kemarin juga aku udah share seputar sensasi-sensasi yang aku alami selama berjuang kurang lebih 3 tahun. Jadi aku berjuang 2019, 2020, 2021 aku endoskopi dan pemulihan. Di awal tahun 2022 aku udah mulai membaik ya di situ, tapi masih sering kambuh-kambuhan karena ada beberapa hal. Jadi aku itu gastritis ya teman-teman, terjadi peradangan di dinding lambung aku karena sering menunda waktu makan berlebihan dan sering gak dikunyah halus. Kemudian aku tuh susah banget mengontrol pikiran. Itu yang membuat aku sulit sembuh dan masih suka kambuh-kambuhan. Nah teman-teman, ini memasuki musim hujan, kita harus hati-hati, jaga kesehatan ya, selalu konsumsi air putih. Dan kalau mandi sore, saran aku mandinya pakai air hangat ya, pakai air hangat yang suam-suam kuku, bisa ditetesin minyak kayu putih atau aromaterapi agar enakan ya di tenggorokan pelong, di dada juga kita juga pelong, dan kita selalu hangat ya. Badannya hangat ini bukan berarti kita panas karena sakit, jadi nggak kedinginan. Karena pejuang asam lambung itu gampang kambuh, gampang masuk angin, apalagi kalau cuaca dingin ya, udara dingin. Aku itu beberapa hari kemarin kehujanan terus, tiap hari, setiap sore aku pulang kerja pasti kehujanan. Pakai jas hujan juga nggak mampan. Nyampe di rumah aku mandi pakai air hangat, lalu rebus jahe. Sebelum konsumsi jahe juga harus makan dulu ya, agar nggak menimbulkan sensasi lagi. Dan ini vitamin ya, vitamin yang aman bisa dikonsumsi oleh orang dewasa, expert boss ya, dari dokter anak. Jadi boleh dikonsumsi oleh orang dewasa, tapi aku sih lebih ke Adeva ya. Dikonsumsinya cukup sekali sehari, bisa di pagi, siang, atau sore hari. Teksturnya itu seperti ini ya, atau bentukannya itu kayak permen, jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Aku tuh kalau misalnya lagi nggak bawa vitamin, selalu bawain, jadi kayak permen, masukin di saku aja, ini udah bisa ya. Ini juga bisa menambah daya tahan tubuh, ini aman kayak permen Yupi ya. Nah untuk vitamin aku yang lainnya, aku selalu konsumsi ini Purific. Ini bagus banget, Purific chewable, karena ini juga bisa menambah daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian ini aku spill susu yang sering aku konsumsi adalah Gamma Milk. Ini juga bagus untuk lambung, bagus untuk kesehatan kita, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga bagus untuk sendi tulang ya, yang sering mengangkat beban-beban yang berat atau sering kecapean nih, badannya kayak nggak enak. Coba konsumsi susu ini tuh bagus, dikonsumsi di pagi hari ya, biasanya setelah sarapan 1 jam karena aku dari riwayat asam lambung atau gastritis. Ini bisa dikonsumsi 2 kali sehari, pagi sore 2 sendok makan. Untuk semuanya ini aku bakal cantumkan di description ya, atau di bawah judul video itu keranjangnya udah muncul, jadi kalian boleh cek. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan ya dari beberapa orang teman kita. Ini tadi kebetulan video baru. Saya melihat video Bunda ini, pikiran saya jadi lebih tenang karena sensasi dahsyatnya jadi pikiran itu enggak naik turun ya. Terima kasih informasinya Bunda. Jadi teman-teman, sensasi asam lambung itu emang beribu-ribu sensasi, dan juga kita itu parno, cemas, takut, dan lain-lain sebagainya. Kadang kalau kita lagi menyendiri itu pasti makin banyak sensasinya ya, takut mati, takut sakit parah, dengerin kabar apa aja kadang cemas, sampai kita biasanya keringat dingin, gak tenang, makan gak enak. Makan apapun ya itu gak bakalan masuk kalau kita udah kambuh dan pikiran kita udah kemana-mana. Jadi caranya itu pada saat itu aku juga ngalamin ini, tenangkan pikiran dan harus tetap makan. Kalau nggak makan itu nanti bakalan
kambuh lagi, makin banyak sensasinya. Jadi tenangkan pikiran, lakukan hal-hal yang kalian sukai. Kalau misalnya suka masak, ayo lakukan. Kalau suka menjahit, lakukan. Kalau suka nonton drakor, suka karaokean, lakukan, agar pikiran-pikiran negatif kita itu terfokus sama kegiatan kita. Itu adalah hal yang sering aku lakukan. Kemudian yang kedua adalah aku rutin olahraga. Olahraga itu bisa membuat ya kita lebih fresh, lebih sehat, dan pikiran kita lebih positif. Karena kita tuh keluar melihat pemandangan-pemandangan yang indah, bertemu dengan orang-orang yang lagi olahraga, itu orang-orang yang positif ya, pengen sehat, menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi bad mood, lagi banyak pikiran, aku keluar di depan rumah atau di lapangan, olahraga, stretching, treadmill, kemudian atur pernafasan. Itu enakan, terutama di pagi hari. Ini musim hujan bun, gimana caranya olahraga? Nah, jadi kalau lagi musim hujan seperti ini, kita bisa olahraga di rumah. Caranya gimana? Setel YouTube. Lihat di YouTube itu banyak sekali olahraga ya, jenis-jenis olahraga yang baik untuk pejuang asam lambung. Jadi kita ikutin aja. Udah nggak usah ruangan yang gede-gede, ruangan sedikit aja. Yang penting kita bisa gerak ya. Aku tuh suka ngikutin kadang yoga, kadang relaksasi, kadang stretching, treadmill. Aku lakukan semua gerakan-gerakan yang ada di YouTube. Setelah itu kan keluar keringat, istirahat sejenak, minum air putih. Itu enakan di badan, kemudian lanjut istirahat. Habis itu mandi, habis mandi aku sholat duha biasanya kalau pagi, lanjut ngemil. Jadi kita menciptakan suasana yang menyenangkan agar kita tuh nggak selalu stres dengan berbagai sensasi asam lambung. Bunda gimana mau dilakuin? Banyak banget sensasi, makanya kita harus benar-benar melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Kemudian selain olahraga juga aku selalu ikut kajian ya, kayak kajian ustazah ataupun ustaz. Dengerin ceramah aja itu kayak udah tenang gitu, nggak menyendiri ya. Selain itu juga kadang aku ikut komunitas lari, komunitas jogging, komunitas senam, agar nggak sendirian. Jadi aku tuh bergabung sama orang-orang positif agar pikiran aku selalu happy dan nggak terfokus sama apa yang aku pikirkan. Jadi overthinking itu menjauh, nggak selalu nempel di sini aja. Dan tentunya harus dibarengi dengan konsumsi asupan-asupan yang sehat juga ya. Hindari makanan-makanan pantangannya seperti gorengan, santan, minyak berlebih, kemudian yang gurih-gurih, yang pedas terutama, yang asam, yang kecut ya dihindari. Jadi atur jadwal makannya 2 jam sekali. Menunya juga diperhatikan ya. Jadi menu-menu yang kita konsumsi juga setiap hari kalau bisa dijadwal. Misalnya hari Senin dari pagi, siang sampai sore, aku nih makan paginya makan sayur sop, lanjut siang juga sama, masih menu yang sama. Karena jujur ya kita tuh kadang masak sekali aja, kadang sampai malam kalau aku kayak gitu ya. Biasanya di pagi hari aku makan sayur sop sarapan. Siang harinya aku juga sayurnya masih sayur sop, cuman kadang aku ganti sama lauknya aja. Yang tadinya mungkin ayam pagi, siangnya bisa diganti telur ataupun ayam ya, ataupun bisa diganti ikan. Itu nggak apa-apa, jadi sesuaikan aja dengan selera kalian agar kalian nggak enak dan tetap mau makan. Ini menunya sedikit demi sedikit ya. Kemudian di malam harinya kan sopnya udah habis atau bosan ya, pagi sop, siang sop. Malam hari biasanya aku tuh hanya rebus kentang sama telur rebus, kadang pakai kue tiaw ya. Kue tiaw juga itu dikasih kuah. Aku tuh senang banget kalau kue tiaw kuah, kadang bihunnya dikuahin. Tapi aku olah sendiri dengan catatan pakai bawang merah aja, kasih sedikit sawi atau sesim, kemudian pakai minyaknya bisa pakai minyak zaitun atau minyak vinaigo, itu aman-aman aja sih. Kadang aku itu cuman makan itu aja. Kalau mau makan nasi juga boleh, tapi sebelum jam 7 ya. Aku tuh kalau malam hari yang ada aja. Yang penting yang ada di kulkas, kadang ada bihun, ada kue tiaw, ataupun aku pengen lagi nih, lagi pengen sop telur, apa aja aku buat sendiri. Aku tuh jarang banget jajan. Meskipun kadang aku dibilangin pelit banget sih sama dirinya. Bukan pelit ya, karena aku sayang sama diri aku sayang sama kesehatan aku. Nah kemudian ini atas nama Abdul Salam. Bunda tolong jawab kenapa GERD sesak tiap hari padahal udah nggak perih di ulu hatinya. Nah itu karena masih ada asam lambung yang sering naik ke esofagus. Jadi kakaknya jangan telat makan agar asam lambungnya nggak naik.
Jadi asam lambung berlebih itu tidak hanya menimbulkan perutnya kita itu perih. Kalau perut perih itu biasanya kalau ada radang, ada tukak, ataupun ada iritasi dan ada luka. Udah nggak ada nih perihnya, tapi kok masih kayak suka sesak, itu biasanya asam lambung kita naik. Ini biasanya terjadi sama pejuang gastritis. Udah nggak perih bun, tapi gasnya masih banyak. Karena apa? Biasanya karena faktor makanan tertentu. Misalnya makan kuning telur itu kan mengandung gas, kemudian makan sayuran kol itu juga mengandung gas. Nah selain itu juga mungkin kecapean, pikirannya yang susah dikontrol, asam lambungnya naik itu menjadi gas. Jadi kembali ke esofagus ya, naik ke dada, ke tenggorokan itu benar-benar nggak enak dan biasanya membuat kita ngap, sesak, dan biasanya begah, sendawa, perutnya udah nggak perih padahal. Itu karena produksi asam lambung kita lagi naik. Jadi hati-hati, habis makan dia langsung tidur, pikirannya harus dikontrol, makannya harus dikunyah halus, hindari makanan yang gurih-gurih. Kemudian tidurnya juga jangan rata, bantalnya itu harus ditinggiin, karena kalau kita tuh belum pulih total, bisa saja asam lambung kita naik kalau misalnya terlalu kecapean, kemudian terlalu banyak pikiran, itu bisa saja memicu naiknya asam lambung. Nah, kalau kita udah ngalamin hal ini, ada nggak sih cara-cara tertentu yang harus kita lakukan? Biasanya sama dokterku aku dikasih obatnya itu ada lansoprazol atau omeprazol atau sucralfate ya. Itu biasanya sepaket sih, tapi kalau kalian mau samaan nih harus konsultasi dulu ke dokter ya. Kemudian selain itu juga kita harus rajin melakukan pernafasan diafragma. Intinya jangan kecapean, perutnya jangan sampai kosong. Lakukan pernafasan diafragma, duduk, bisa senderan sambil selonjoran, konsumsi air putih, kemudian tarik nafas. Tahan beberapa detik, hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan sesering mungkin. Aku tuh biasanya pada saat kalau lagi ngalamin, aku ngelakuin itu 4 kali sampai 7 kali ya di waktu yang sama. Kemudian istirahat lagi, makan lagi. Jadi kita tuh nggak boleh kosong perutnya. Kalau perut kita udah kosong, itu angin yang masuk jadinya gasnya tinggi lagi, ngap lagi, sendawa lagi. Itu yang terjadi. Kenapa masih sering sesak? Ini bisa sembuh nggak sih? Bisa. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ini insya Allah bisa sembuh dengan cara apa? Jaga kesehatan, jaga pola makan, modifikasi pola hidupnya. Kalau udah nggak ada sensasi di perut, tinggal berarti pikirannya, makannya dikontrol, istirahatnya yang cukup, dan sering-sering berjemur di matahari pagi, lakukan pernafasan diafragma. Selain itu juga perbanyak konsumsi air putih agar kita tuh nggak kekurangan cairan, nggak kekurangan mineral, dan nggak dehidrasi. Jadi memang asam lambung itu bisa membuat kita ngap, sesak, ngos-ngosan. Kadang lagi ngobrol, aduh capek banget ngomong. Kadang lagi makan, capek banget ngunyah. Aku juga ngalamin itu ya, terutama sensasi yang sering muncul itu di maghrib ya, pada saat maghrib. Mulai muncul sensasinya, mulai ngap, sendawa, ngap, dan pikiran itu udah mulai nggak tenang. Karena hal-hal yang kita lakukan di pagi, siang hari itu akan mulai tayang di sore hari di sini. Karena kegiatan kita di sore hari itu udah sepi, udah nggak ada. Jadi kita terfokus sama pikiran kita itu mulai muncul sama aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan di pagi dan siang hari. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kambuh, jangan sampai kumat. Kalau udah mulai enakan, mau makan sesuatu, coba dulu. Kalau ada sensasi berarti nggak cocok, hindari. Hindari ini bukan berarti besok aku makan lagi, coba lagi ya. Jadi tunggu sampai benar-benar pulih baru bisa coba lagi. Karena aku itu dulu ya pada saat sakit ya atau berjuang nggak cocok sama alpukat, nyobain sekali aja, tapi besoknya nyoba lagi ternyata masih sama, aku nggak cocok. Alhamdulillahnya setelah aku sembuh, aku nyoba, saat ini udah bisa. Jadi memang kita harus sabar ya, sabar, dan pemulihan kita itu sekitar 3 bulan dengan catatan kita disiplin pola makan, pola pikir, pola hidup sehatnya itu harus disiplin, jangan sampai melanggar. Udah enakan 2 hari makan cabai lagi, makan buah nanas lagi. Buah nanas itu cepat memicu ya, jadi harus pantang benar-benar. Kalau mau pakai minyak-minyakan tumis-tumisan ya harus pakai yang sehat kayak Vineco ataupun zaitun. Aku sih biasanya kayak gitu ya. Dan hindari juga sayur-sayuran kayak kol, sawi putih, toge, itu pemicu banget. Kemarin ada yang kambuh gara-gara makan toge. Jadi hati-hati, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pikiran.
modifikasi, terapkan pola hidup sehat agar cepat pulih seperti sedia kala. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Ini aku menjawab pertanyaan tadi, ada yang ngechat aku. Untuk pertanyaan yang lainnya terkait obat dokter, Bunda gimana sih kita sembuh tanpa obat dokter? Aku bakalan share lagi videonya, mungkin ntar sore aku buat videonya karena aku lagi mau ada acara. Jadi cukup sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.